Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep lemper ketan kuning tanpa menggunakan bungkus daun yang super simple, mudah, dan tentunya enak. Sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Langkah pertama, siapkan 250 gram daging ayam. Di sini saya gunakan bagian dada, kemudian rebus sampai matang, kira-kira selama 20 menit. Setelah matang, kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih lainnya. Selanjutnya, suwir-suwir. Di sini saya suwir menggunakan bantuan tangan seperti ini, bisa juga menggunakan bantuan garpu. Setelah saya suwir, kemudian saya potong-potong supaya lebih kecil, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, kemudian masukkan ke dalam gelas blender. Selanjutnya tambahkan 4 buah kemiri, lalu 10 buah cabai merah keriting, kemudian 10 buah cabai rawit setan. Selanjutnya tambahkan 100 ml air mineral. Kemudian ini kita proses hingga halus. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halus hingga kadar air berkurang atau kadar air menyusut. Sambil terus diaduk, gunakan api sedang cenderung kecil saat menumis. Setelah kadar air berkurang, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita tumis kembali hingga bumbu harum dan matang. Setelah bumbu matang, selanjutnya tambahkan 2 lembar daun jeruk, lalu 4 lembar daun salam, kemudian 2 batang serai yang sudah dimemarkan. Selanjutnya tambahkan 1 ruas lengkuas, kemudian 1 ruas jahe yang sudah dimemarkan. Kemudian ini kita tumis kembali sampai bumbu benar-benar tanak. Setelah bumbu tanak, selanjutnya masukkan ayam yang sudah disuwir sebelumnya tadi. Lalu kita aduk campur hingga rata. Setelah bumbu tercampur rata, langkah selanjutnya tuangkan 50 ml santan. Kemudian tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok makan gula merah Jawa, kemudian untuk yang terakhir setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian aduk campur hingga rata, lalu masak sampai benar-benar mengering. Setelah mengering seperti ini, selanjutnya angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 250 gram beras ketan yang sudah direndam minimal selama 2 jam. Kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun salam, lalu 2 lembar daun pandan, kemudian 2 batang serai yang sudah dimemarkan, lalu tambahkan seasoning meliputi 1/4 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, selanjutnya 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Terakhir, sebagai penyeimbang rasa, tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tuangkan 190 ml santan. Untuk santan di sini saya gunakan kemasan 65 ml ditambah dengan air. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Selanjutnya kita aron hingga santan benar-benar menyusut sambil sesekali diaduk. Nah, berikut ini untuk santan sudah terlihat mulai menyusut. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak.
Nah, berikut ini untuk santan sudah menyusut, kemudian sisihkan, tunggu hingga 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, ini saya sudah siapkan untuk pengukusnya. Selanjutnya, masukkan nasi aron ke dalam pengukus. Jangan lupa untuk diratakan. Kemudian ini kita masak selama 30 menit. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit. Selanjutnya ini kita aduk balik supaya matang dengan merata. Kemudian kukus kembali selama 15 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 30 menit, kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih lainnya. Berikut ini untuk hasil nasi ketan kuning. Kemudian ini untuk isiannya yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan kue talam. Kemudian ambil nasi ketan kuning sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini kita tekan-tekan, padatkan dan rapikan seperti ini. Selanjutnya ambil isian ayam sebanyak 1 sendok teh penuh. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tutup kembali dengan nasi ketan kuning. Jangan lupa untuk dipadatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakan, lalu rapikan, kita bulatkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, ambil nasi ketan kuning sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tekan-tekan, padatkan dan rapikan seperti ini. Lalu isikan dengan isian ayam. Kemudian tutup kembali dengan nasi ketan kuning. Jangan lupa dipadatkan dan dirapikan. Selanjutnya keluarkan dari cetakan. Lalu bulatkan kembali hingga rapi. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya untuk pengemasan di sini saya gunakan plastik wrap. Pertama, siapkan plastik wrap, kemudian potong sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk plastik wrap saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian rapikan. Lalu tambahkan potongan cabai merah seperti ini. Kemudian timpa dengan daun seledri. Selanjutnya timpa dengan nasi ketan kuning. Lalu bungkus, kemudian rapikan untuk plastiknya. Jika ada sisa bisa digunting atau dipotong. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Pertama, siapkan potongan cabai merah, kemudian timpa dengan daun seledri. Selanjutnya timpa kembali dengan nasi ketan. Lalu bungkus dan rapikan untuk plastik wrap. Jika ada sisa bisa digunting atau dipotong. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa tusuk-tusuk seperti ini. Gunakan bantuan tusuk gigi. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 buah. Berikut ini untuk lemper ketan kuning siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super mewah. Untuk tekstur ketannya super pulen. Sedangkan untuk rasa, gurih, sedikit manis, pedasnya super nampol banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.